Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap ceria, Allahu Akbar. Bertemu lagi dengan Ustazah Enci dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri. Dan subtema 3, yaitu lingkungan sekolahku. Di mana hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang mengukur berat benda menggunakan satuan tidak baku. Nah, sebelum belajar dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Adapun hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya Allah tidak menerima sholat seseorang yang tidak dalam keadaan suci. Hadis riwayat Muslim. Nah, selanjutnya Ustazah informasikan terkait aturan pembelajaran saat melihat video pembelajaran. Yang pertama, pastikan duduk tenang. Yang kedua, pastikan fokus menonton video pembelajaran hingga tuntas. Yang ketiga, pastikan mengerjakan proyek hingga tuntas. Yang keempat, pastikan melaporkan proyek yang telah dituntaskan. Yang kelima, pastikan bertanya jika ada materi yang belum dipahami. Nah, teman-teman boleh bertanya melalui Google Classroom atau ke Ustazah langsung ketika kita sedang melakukan Google Meet. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu tema pada subtema kali ini. Nada lagu Kalau Kau Suka Hati. Kita bernyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Mari kita semua kumpul bersama. Bersama membersihkan kelas kita. Buanglah sampah yang ada, buang pada tempatnya. Ayo kita kerjakan sama-sama. Janganlah malas kawan, semangatlah. Mari kita semua saling bekerja agar nyaman dan asri, bersih-bersih bersama, agar kelas kita bersih dan indah. Terima kasih. Selanjutnya, Ustazah akan informasikan terkait info subtema ketiga, yaitu lingkungan sekolahku. Lingkungan sekolahku, sekolah adalah memiliki halaman yang luas. Banyak pohon di halaman sekolah. Semua warga sekolah menjaga kebersihannya. Lani bersyukur memiliki sekolah yang bersih, sehat, dan asri. Bagaimana keadaan sekolahmu? Nah, sekolah adalah tempat kita belajar bersama-sama. Kita pasti senang belajar di lingkungan yang sehat, bersih, dan nyaman. Maka dari itu, kita harus memelihara lingkungan kita agar selalu bersih, sehat, dan nyaman. Selanjutnya, informasi materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang mengukur berat benda dengan satuan tak baku. Nah,
Alat ukur tidak baku yaitu instrumen untuk mengukur nilai suatu objek dengan nilai yang tidak tetap. Mengukur atau menimbang benda menggunakan alat ukur tidak baku adalah mengukur nilai suatu objek dengan nilai lebih berat dan lebih ringan. Di sini kita akan membandingkan berat benda. Berat benda dapat diukur dengan alat-alat tersebut berupa timbangan. Nah, di sini ya teman-teman gambarnya sudah ada. Ini namanya timbangan. Timbangan ini mirip dengan alat jungkat jangkit. Timbangan banyak dijual oleh orang-orang di pasaran. Nah, timbangan ini terbuat dari bahan tembaga. Selanjutnya, kita akan mengukur berat benda dengan satuan tidak baku yang berbeda. Berat benda yang diukur melalui benda lain. Misalnya, nomor 1, berat 1 buku sama dengan berat 5 kacamata. Yang kedua, berat 1 topi sama dengan berat 1 bola pantai. Nah, kacamata dan bola pantai merupakan satuan yang tidak baku. Contoh selanjutnya adalah berat 1 apel sama dengan berat 2 buah jeruk. Manakah yang lebih berat? 1 apel atau 1 jeruk? Nah, di sini jawabannya adalah 1 apel lebih berat dibandingkan dengan 1 jeruk. Lalu contoh yang selanjutnya yaitu berat 1 semangka sama dengan berat 3 botol air mineral. Nah, manakah yang lebih ringan? 1 semangka atau 1 botol air mineral? Jawabannya yaitu 1 botol air mineral lebih ringan dibandingkan dengan 1 buah semangka. Nah, nanti proyeknya anak-anak akan menimbang sampah daur ulang yang ada di sekitar lingkungan rumah. Nah, apa itu sampah daur ulang? Sampah daur ulang adalah sampah yang dapat diproses menjadi bahan baru dengan tujuan mencegah adanya sampah. Nah, di bawah ini Ustazah punya contoh-contoh sampah yang dapat didaur ulang. Di antaranya yaitu sampah kaca, plastik, kertas, logam, tekstil, dan barang elektronik. Nah, nanti proyeknya seperti ini ya. Teman-teman bisa menyiapkan 3 jenis sampah yang dapat didaur ulang. Lalu menyiapkan 5 buah kerikil. Lalu gantungan baju 1 buah. Selanjutnya plastik untuk menimbangnya sebanyak 2 buah karena akan disimpan di sebelah kiri dan kanan gantungan baju. Selanjutnya buku tulis matematika dan pensil. Adapun langkah-langkah untuk mengerjakannya yaitu yang pertama, teman-teman dapat menimbang sampah daur ulang dengan membandingkannya dengan 5 butir batu kerikil. Ya, jadi teman-teman melakukannya diulang sebanyak 3 kali karena sampah daur ulangnya ada 3 buah. Nah, setelah ditimbang lalu teman-teman bandingkan antara sampah daur ulang tersebut dengan 5 buah kerikil. Nah, selanjutnya identifikasi. Lalu sebutkan hasil dari timbangan yang sudah teman-teman lakukan. Nah, setelah itu bandingkan berat antara sampah daur ulang dengan kerikil. Nah, setelah ditimbang dan menemukan hasilnya, silakan teman-teman tuliskan pada buku tulis matematika. Yang pertama,
sampah mana yang lebih berat. Yang kedua, tuliskan sampah yang lebih ringan. Yang ketiga, urutkanlah jenis sampah dari yang paling ringan ke sampah yang paling berat. Nah, setelah tuntas menuliskannya, teman-teman dapat mengirimkan proyeknya melalui Classroom dengan dokumentasikan melalui video dan foto. Nah, videokan ketika kegiatan menimbangnya, lalu dokumentasikan berupa foto ketika hasil pengamatan yang sudah ditulis pada buku matematikanya sudah tuntas. Seperti itu teman-teman. Setelah tuntas, pastikan kirimkan kedua proyeknya melalui Google Classroom. Adapun manfaat dari pembelajaran hari ini yaitu teman-teman dapat mengetahui berat benda yang ada di sekitar kita. Yang kedua, dengan cara mengukur benda, kita dapat mengetahui alat ukur yang tidak baku. Nah, selanjutnya dapat menambah pengetahuan dan kosakata benda. Selanjutnya, meningkatkan kreativitas dari belajar mengukur berat benda. Dan terakhir, merangsang sensori motorik kita pada saat memegang benda dan pada saat mengukur berat benda. Di mana tujuan pembelajaran hari ini yaitu agar kita dapat membandingkan lebih dari dua objek dengan menggunakan kalimat sehari-hari, berat atau ringan dengan baik. Yang kedua, dapat mengurutkan benda berdasarkan berat benda, lebih ringan, lebih berat, atau sama berat dengan baik. Motivasinya, pastikan menonton dan menyimak video pembelajaran hingga tuntas. Yang kedua, pastikan menuntaskan proyek dengan mandiri. Yang ketiga, pastikan informasikan kepada ayah dan bunda jika teman-teman butuh bantuan. Yang keempat, pastikan mengerjakan proyek hingga tuntas. Yang kelima, tetap semangat meskipun kita masih belajar dari rumah. Yang terakhir, semangat mengerjakan proyek. Pembelajaran hari ini sudah tuntas, kita tutup dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.